Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah pada Rasul junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya dan juga tabi'in-tabi'innya. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahmati Allah yang kami hormati, jajaran pengurus DKM, para kiai, para sepuh, bini sepuh. Syukur kita pada Allah, hari ini kita mengawali kembali kajian tafsir kita yang beberapa waktu yang lalu karena kita konsentrasi dengan Ramadan kita dan juga beberapa agenda yang lainnya, dan semoga kita bisa istiqomah untuk kemudian mengikuti ataupun juga menelaah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmati Allah, sebaik-baik majelis adalah majelisul zikr, majelisul Quran, dan tempat yang terbaik adalah al-masjid. Tempat terbaik di muka bumi adalah Baitullah atau bait min buyutillah. Maka kita berada tempat yang baik, di majelis yang terbaik. Yang kita kaji juga insya Allah adalah yang terbaik karena adalah Al-Quranul Karim. Dengan segala keterbatasan dan juga kekurangan saya, semoga kita bisa ngambil pelajaran bareng-bareng apa yang ada di tafsir Ibnu Katsir dan juga pelengkap yang kemudian dari beberapa tafsir yang lainnya insya Allah. Kita ambil keberkahan dan juga kebaikan dengan mengawali agenda kita atau kajian kita ini dengan tawassul amal soleh membaca suratul Fatihah sekaligus sebagai pembuka. Al-hadiniyah wa kulniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah yang Allah rahmati Allah, izin mulai pekan ini atau mulai pertemuan pertama hari ini kita akan mengkaji tafsir suratul Kahfi atau surat Al-Kahfi untuk beberapa kali pertemuan ke depan insyaallah. Karena surat ini secara khusus memang dianjurkan untuk dibaca. Ketika dianjurkan untuk dibaca tentu ada fadhail dan keutamaan di sana. Mari kita coba kemudian mengkajinya sehingga menyemangati kita untuk membacanya, khususnya di hari Jumat maupun di hari-hari yang lain, dari beberapa adillah atau dalil-dalil yang ada dan kandungannya yang memang dalam semua aspek kehidupan beragama kita semuanya, maupun juga untuk ta'amul atau muamalah interaksi kita dengan sesama hablum minan nas, sesama manusia insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, tafsiru suratil Kahfi wa hiya makkiyah. Tafsir surat Al-Kahfi dan surat Al-Kahfi ini adalah surat makkiyah. Ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat yang menyatakan ada beberapa ayat yang bukan makkiyah, tapi jumhur ahli tafsir memasukkan suratul Kahfi ini surat makkiyah, alias turunnya adalah sebelum Rasulullah hijrah. Karena surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah disebut surat makkiyah, dan surat yang ayat maupun surat yang turun setelah Rasulullah hijrah disebut surat madaniyah. Pembedaan ini hikmahnya kenapa di ilmu tafsir kemudian juga dibahas atau kemudian kita diberitahukan terkait ada makkiyah madaniyah, karena ada beberapa hukum, ada beberapa ayat yang kemudian nasikh dan mansukh. Mana yang lebih dulu turun, gimana suasana ketika turun, kondisi masyarakatnya kayak apa, itu berpengaruh kepada hukum yang terjadi. Kalau hadis ada asbabul wurud, maka terkait dengan Al-Quran ada asbabun nuzul. Apa penyebab turunnya surat tersebut atau ayat tersebut, sehingga salah satu aspek yang kemudian mempengaruhi ada kalimat atau sebutan makkiyah madaniyah itu adalah di sana.
Dzikru ma warada fi fadliha wal ashr al ayat min awwaliha wa akhiriha wa annaha ismatu minad dajjal. Mu'allif pengarang yaitu Imam Ibnu Katsir mengawali tafsirnya dengan menyebutkan keutamaan dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat pertama suratul Kahfi ataupun 10 terakhir dari suratul Kahfi, dan surat ini juga dijuluki dengan isbatun minal dajjal atau surat perlindungan dari fitnahnya dajjal. Di beberapa keterangan juga nanti surat ini juga disebut sebagai surat cahaya karena ada fadhail kaitannya dengan cahaya bagi pembacanya. Qala Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra yaqul qara'a rajulun al-Kahfi, surat al-Kahfi yani wa fid dari dabbah faja'alat tanfar fanadhara idza fa idza dhababatun aw sahabatun qad ghasyiyathu fadzakara dzalika lin-nabi faqala iqra fulan fa inna as-sakinah tanzilu indal Qur'an aw tanazzalat lil Qur'an. Akhrajahu fis sahihain. Hadis Bukhari dan Muslim. Ada seseorang sahabat yang kemudian membaca suratul Kahfi. Di rumahnya ada binatang. Ini dabah, ini bisa kuda ataupun unta dan juga yang lainnya. Dan begitu ketika dibaca surat Al-Kahfi ini, binatang ini kemudian panik atau takut, ada perasaan, ada kemudian takut kesana kemari gitu, mau pengen lepas saja. Kemudian begitu beliau lihat ternyata ada awan yang mendekat turun, itu sahabah awan. Begitu dibaca turun, ketika berhenti dibaca hilang, terus saja. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lin-nabi faqala iqra fulan, bacalah. Itu yang disebut dengan as-sakinah, ketenangan. Tanzilu turun indal Qur'ani kepada Al-Qur'an atau turun ketika Al-Qur'an itu dibaca. Jadi ada beberapa hadis terkait dengan majlis yang di situ ditadabburi Al-Qur'an atau dibaca Al-Qur'an, nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, akan turun ketenangan. Nah, Rasulullah nyebut as-sakinah ini salah satu atau kemudian bentuknya adalah as-sahabah, awan yang turun menyertai bacaan Al-Qur'anul Karim. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini sang sahabat ini yang dibaca pas suratul Kahfi. Demikian juga wa hadzal rajul alladzi kana yatluha huwa Usaid bin Al-Khudair. Ternyata rajul tadi yang membaca, begitu dicek namanya adalah Usaid bin Al-Khudair. Kama taqaddama fi tafsiri fi suratil Baqarah, dan di tafsir surat Al-Baqarah juga disebutkan. Imam Ahmad juga meriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Imam Muslim, mohon maaf. Hadis Imam Muslim, Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Tirmidzi min hadithi Qatadah, dari hadis Qatadah. Demikian juga dari Imam Tirmidzi. Kalau dari Imam Tirmidzi, kalau tadi teksnya dari Imam Muslim, kalau yang teksnya Imam Tirmidzi, man hafidha salasa ayatin min suratil Kahfi au min awalil Kahfi. Hadis hasan sahih. Jadi kalau kita gabungkan, kalau riwayat Imam Tirmidzi 3 ayat, kalau riwayat Imam Muslim itu 10 ayat. Kalau hafal semuanya udah lebih baik gitu Pak ya. Ada nanti riwayat yang lain itu akhir. Kalau kita padukan, oh berarti ini surat luar biasa. Bisa jadi itu semuanya juga memang oke, karena riwayatnya itu juga sahih semuanya. Rasul menyatakan ya 3, ya kalau bisa 10, kalau bisa sesurat semuanya, awal sampai akhir, sekurang-kurangnya gitu ya, 10 pertama, 10 terakhir, gitu kan. Minimalis lagi ya 3 ayat pertama gitulah. Kalau mau memahami seperti itu. Jadi orang yang menghafal 10 ayat pertama dari suratul Kahfi ini
usima dilindungi minad dajjal dari fitnatud dajjal. Dia nggak akan kena fitnatud dajjal gitu. Ini hadis Imam Muslim dan Abu Dawud, Imam Nasai. Jadi kalau dihitung 10 itu berarti dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Sampai 10 itu sampai awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sampai di situ. Kalau sampai ayat 3 ya makitsina fihi abada, ya cuman 2 baris. Itu ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ada saktah di sini qayyimal liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada. Yang penting kita baca aja. Ini surat kalau sering dibaca kayak surat Yasin, Pak. Kenapa sih banyak yang hafal surat Yasin? Tanyain yang tanya. Yang hafal. Itu rata-rata bukan ngapalin. Karena baca rutin gitu. Mayoritas bapak-bapak juga banyak yang hafal surat Sabihis, surat Al-A'la. Itu karena seringnya Jumatan pakai itu gitu loh. Jadi menghafal itu aslinya tikror, menghafal itu mengulang-ulang. Sering kita dengar terus gitu ya, lama-lama hafal gitu loh. Apalagi kita ini yang sudah kepala 5 gitu ya, 40, 50 nih kadang ngapalin susah gitu loh. Udah ngapalnya susah, hilangnya cepet gitu kan, repot juga gitu. Ngapalinnya susah gitu kan. Baru keluar dari ruangan ya udah hilang gitu, kena angin hilang gitu. Makanya anak-anak kita semangetin lah, masih muda, belum banyak pikiran gitu ya. Belum banyak mikir ini itu gitu ya. Nah itu biasanya cepet ngapalin. Yang penting seneng dia dulu sama Quran cepet. Ada juga dari riwayat yang lain, ada beberapa ini ambil senada nanti. Itu terkait dengan fadhail. Yang pertama ini kaitan dengan ismah minad dajjal, yang kedua sakinah, ada berdua nih. Man qara al-ashr al-awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Kalau yang berikutnya ini riwayat Imam Muslim membaca. Kalau tadi hafidho. Wah lebih ringan lagi nih gitu ya. Udah dibaca bolak-balik lama-lama juga hafal gitu ya. Tuh. Kalau di riwayat Imam Nasai man qara'a asyra ayatin minal kahfi. Kalau yang pertama tadi awal surat Al-Kahfi. Riwayat Imam yang lainnya Imam Nasai ini membaca 10 ayat akhir surat Al-Kahfi. Kemudian juga riwayat yang lain man qara'a asyra ayatin minal kahfi, 10 ayat dari suratul kahfi. Secara umum 10 ayat. Ini berarti mau awal akhir mau dimanapun itu ya. Ini makin nyemangetin lah. Pokoknya kita senang membaca dari awal sampai akhir itu udah oke lah. Ini sama dengan ketika ada beberapa riwayat hadis yang kemudian kita harus gabungkan. Pertama, keutamaan Jumat atau Lailatul Qadar. Ini kan ada yang dalilnya umum, kemudian dalilnya khusus. Cari Lailatul Qadar itu di Ramadan, cari di 10 hari terakhir, cari di yang ganjil. Sering di 27, kadang 23 gitu. Tapi nggak ada yang kemudian menetapkan pasti 27, pasti 25, pasti 23, enggak. Untuk kemudian kita pahami, oh di Ramadan itu pasti. Kemudian di 10 hari terakhir itu paling sering. Dan paling sering lagi di malam-malam ganjil. Dari riwayat yang ada Rasulullah paling sering terjadi zaman Rasulullah itu malam 27. Ya kayak gitu. Sama dengan hari Jumat itu ada waktu yang afdol, yang utama. Nah itu kapan? Ada riwayat menyebutkan ketika khotib duduk di antara 2 khutbah. Nah ini jangan ngantuk gitu ya ketika itu gitu ya. Yang ngantuk enggak ngantuk maksudnya dari awal sampai akhir khutbah gitu. Nah begitu khotib duduk gitu ya, duduk di antara 2 khutbah itu kita kasih porsi itu untuk jamaah untuk banyak doa gitu kan. Tuh doa kemudian sampai khotib naik lagi ke khutbah yang kedua. Itu riwayat pertama. Yang kedua taharro atau cari di habis asar sampai sebelum maghrib. Nah gitu kan. Ini di hari Jumat. Nah ada yang dalilnya umum pokoknya di malam Jumat ataupun di hari Jumat.
Ini berarti kan pokoknya di hari Jumat banyak doa, banyak sholawat, baca surah Kahfi, kemudian mohon pada Allah, khususnya di waktu tadi yang secara khusus memang disebutkan oleh hadis, atau juga di habis asar gitu. Nah, nggak usah kita pilih-pilih pasnya jam berapa ya, seperempat jam, udah pokoknya diisi aja gitu kan. Dan semoga ketemu, kan Jumat masih banyak gitu loh. Dan nggak ditentukan lebih khusus lagi gitu. Hadis yang lain juga dari Imam Nasai fil yaum wal laila an Muhammad dan seterusnya. Nih sanadnya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qara al ashr al awakhir min suratil kahfi fa inna wa ismatun lahu minad dajjal. Nih hampir semuanya kaitannya dengan ismah minad dajjal, dilindungi dari dajjal. Saya coba ambil yang berikutnya, berarti tadi dilindungi dari dajjal, yang kedua sakinah, ketenangan, yang ketiga terkait dengan cahaya nih. Man qara'a awwala suratil kahfi wa akhiriha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'si wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma bainas samai wal ard, gitu ya, dari Imam Ahmad ini ya. Barang siapa membaca awal surat Kahfi dan akhir surat Kahfi, berarti kita ambil tuh 10 pertama, 10 terakhir, maka bagi dia cahaya dari kaki sampai ke kepala dia. Allah berikan cahaya. Tuh. Waman qira'ah, kalau dia baca full semuanya dari awal surah Kahfi sampai akhir surah Kahfi, Allah berikan cahaya antara langit dan bumi bagi dia. Ini riwayat yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, ini secara khusus pada hari Jumat, sata'alahu nurun min tahti qadami ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Ini juga hadis yang berikutnya, yaitu barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat akan diberikan cahaya bagi dia mulai dari kaki sampai nembus langit, menyinari dia di hari kiamat. Jadi orang yang suka membaca suratul Kahfi di hari kiamat akan nongol, akan kelihatan karena dia punya obor sendiri, punya cahaya, gitu kan. Cahaya. Sebagaimana ada riwayat yang lain, orang yang suka khutbah, suka adzan, itu lehernya paling panjang gitu ya. Nah, kalau panjang gimana gitu ya. Nah, gambarannya kayak kita itu. Maksudnya dia akan nongol, kelihatan sendiri gitu. Oh, itu. Kan kelihatan. Oh, itu ahli azan tuh, suka azan gitu ya. Jadi punya kita ini kan mau amal andalan yang mana gitu kan, kita nggak tahu nih. Udah mungkin ada yang seneng azan, yang dimudahkan. Kita punya amal yang dimudahkan Allah mana? Tekunin, rutinin, meskipun itu kecil. Semoga itu yang kemudian menjadi asbab turunnya rahmat Allah dan dimasukkannya kita ke surganya Allah. Kalau kita cek itu beberapa riwayat itu kan ada yang kemudian karena istighfarnya, karena qiyamul lailnya, karena tepat waktu sholatnya, karena seneng azan, karena kemudian tiap malam itu kan di riwayat itu ketika mau tidur memaafkan siapapun yang bersalah sama dia. Begitu dia mulai berbaring, siapapun yang bersalah pada dia gitu kan, dia maafkan. Jadi dia nggak nyimpen dendam sedikit pun pada sesama manusia setiap malam, sehingga kemudian Rasulullah nyebut dia ahli surga. Gitu. Ada yang kemudian terkait adzan. Kalau ini terkait dengan membaca suratul Kahfi, tuh kan. Ada yang rutin itu tiap hari ya sedekah 1000, 2000 merutinkan. Itu berharap itu kemudian menjadi penyebab rahmat Allah dan rahmat Allah dimasukkan kita ke surga. Ada yang kemudian sayang dengan binatang, gitu ya. Banyak hal lah itu peluang untuk itu karena kita nggak tahu dengan amal mana Allah kemudian jadi cinta sama kita, gitu loh. Nah, kita jaring lah semuanya. Kita tekunin kecil tapi rutin gitu ya. Ada sahabat itu yang punya kebiasaan gitu kan, ngider kalau pagi itu ke pasar itu. Cuman memberi salam aja, Pak. Assalamualaikum, dapat jawaban Assalamualaikum, udah. Tuh kan.
Pasar Madinah kan ketika itu dekat dengan masjid itu. Dah pulang. Enggak belanja. Karena ngumpulnya orang kan di pasar. Beri salam, dapat jawaban. Beri salam, dapat jawaban. Gitu aja. Dah. Gitu aja. Bapak-bapak biasanya nganter ibu-ibunya ke pasar itu. Tuh, Bu, ini ada ibu-ibu ya. Tuh. Paling nggak enak tuh nungguin belanja ibu-ibu. Sama katanya. Ya, Bu, tapi tamat solehnya bapak-bapak, Bu, sabar dan nungguin gitu ya. Nungguin sambil ngopi gitu. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah sata'ala nurun min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah. Cerah atau menerangi dia pada hari kiamat. Nah, ada satu tambah lagi wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Maka diampun bagi dia antara dua Jumat. Nah, ini sholat Jumat yang bagus juga menjadi penghapus dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Membaca suratul kahfi itu akan menjadi pengampun dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Nah, ini tentu dosa-dosa kecil gitu ya. Itu akan jadi penghapus dosa. Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa baina baitil atiq. Hadza waqa'a mauqufan. Ada beberapa riwayat itu yang cukup banyak, satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Dia akan diberi cahaya kalau tadi di hari kiamat. Kemudian riwayat yang lain antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya dia itu mendapatkan cahaya. Ya, sering orang nyebut dapat pencerahan gitu. Hidupnya itu jadi cerah. Tuh. Hadis sahihul isnad. Ada beberapa riwayat saling menguatkan satu dengan yang lain dan beberapa hadis tadi di awal menunjukkan tentang keutamaan baca suratul kahfi. Man qara'a suratul kahfi kama nazalat kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Lebih umum lagi, barang siapa membaca surat al-kahfi ya, sebagaimana turun, maka bagi dia cahaya pada hari kiamat. Nah, disinilah kemudian sering disebut surat ini sebagai surat cahaya, suratun nur, surat cahaya. Karena pembacanya akan diberikan cahaya. Sebagian riwayat menyebutkan cahaya bagi dia di dunia, cahaya nanti di akhirat, kemudian antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Yang kedua mendapatkan maghfirah atau ampunan, dan yang ketiga juga terlindungi dari fitnatud dajjal. Ini beberapa fadhail atau keutamaan suratul kahfi sehingga sangat dianjurkan secara khusus ya. Memang mau baca kapanpun silahkan, tapi ada beberapa riwayat tadi menyebutkan yaumal jumu'ah. Yaumul jumu'ah itu min lailatihi hatta yaumihi lah, siang maupun malam. Berarti hitungannya mulai malam Jumat. Jadi kalau kita ngitung hari Jumat itu pakai komari ya, hitungan syams, bukan 12 malam. Jadi kalau kita hitung kayak kita mau Syawal, mau Ramadan, ya habis maghrib. Jadi terhitung Jumat itu kapan? Malam Jumat mulai habis maghrib sampai menjelang maghrib lagi. Itu porsi waktu untuk baca. Enggak mau dicicil gitu ya. Kalau sekali duduk enggak habis, malam separuh, besok separuh, atau dibagi jadi 3 kali, 4 kali silahkan. Yang penting dituntasin lah. Itu lebih baik gitu ya. Atau sekali kemudian selesai, itu juga bagus. Itu ya, mau malam, mau pagi gitu ya, mau siang gitu kan. Nah, targetnya pokoknya sebelum maghrib hari Jumat selesai gitu. Karena agak panjang dibanding Yasin juga lebih panjang gitu ya. Kita masuk ke suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada
wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Satu makta 1 sampai 5 nih. Alhamdulillahilladzi. Bedanya kalau kita terjemahkan alhamdu dengan al-madhu itu sama, segala pujian, tapi beda dalam arti bahasa Arab. Alhamdu segala puji, itu kalau pujian hamd itu ma'at ta'zim wa takrim, memuji karena mengagungkan dan juga memuliakan, itu hamidah. Tapi kalau madaha, madh itu juga memuji, tapi umum. Orang memuji bukan karena ta'zim takrim, tapi karena ada ngarep sesuatu, itu bisa disebut juga muji. Nah, itu pakai madaha. Makanya yang digunakan selalu pakai alhamdu. Untuk ke Allah pakai alhamdu. Hamidah. Bukan madaha. Nah, memuji atau bikin memuji ini kan memuji Allah ma'a ta'zim wa takrim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu kan aslinya ada 4 di dalam Al-Qur'an dan yang kita pahami. Allah muji dirinya sendiri seperti ini. Kemudian Allah muji makhluk. Kemudian makhluk muji Allah, kemudian juga makhluk muji sesama makhluk. Tapi semuanya pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kalau Allah memuji dirinya karena memang Allah lah yang punya hak untuk pujian itu. Kalau kemudian Allah memuji hamba, di antaranya wa ibadur rahmanil ladzina dan seterusnya, ada sifat-sifat mukmin yang bagus dan seterusnya, itu kan pujian Allah kepada makhluk. Itu kembalinya kepada Allah karena makhluk itu bisa seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemudian hamba, makhluk memuji Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah, kita muji Allah. Allah itu Maha Qadir, Maha Rahman, Maha Rahim. Itu kita membaca Asmaul Husna, itu kan memuji Allah. Karena memang hanya Allah dan kita sebagai makhluk. Nah, kemudian sesama makhluk, ganteng ya dia, cakep dia, pinter. Sejatinya kita yang muji Allah yang membuat dia jadi ganteng, kemudian pinter sampai dan seterusnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya disebut alhamdu segala puji. Beberapa ayat yang kemudian diawali dengan alhamdu at-tahmid ini semua menunjukkan kembalinya kepada pujian itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kayak dalam terjemahan kan kalau di Fatihah juga alhamdulillahirabbil alamin. Itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Walaul hamdu fil ula wal akhirah walihadza hamida nafsahu ala inzalihi kitabahul aziz. Beberapa ayat kaitan pujian Allah pada dirinya terkait dengan menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ini diantaranya di ayat ini. Dan faidahnya gitu ya. Kenapa fa innahu a'dhamu nikmatin an'amahu Allahu ala ahlil ardi id akhrajahum. Kenapa kemudian terkait dengan turunnya Al-Qur'an Allah memuji dirinya? Karena Al-Qur'an itu nikmat paling luar biasa, paling agung yang Allah turunkan, Allah berikan kepada ahlul ard, kepada penduduk bumi. Karena dengan Al-Qur'an itu akhrajahum bihi minadh-dhulumati ilan nur. Dikeluarkanlah manusia itu dari kegelapan, kesesatan kepada cahaya. Haitsu ja'alahu kitaban mustaqiman la i'wijaja fihi wala zaig. Allah jadikan Al-Qur'an ini, Allah turunkan Al-Qur'an ini gitu ya. Allah turunkan Al-Qur'an ini tidak ada satupun yang bengkok, i'wijaz, tidak ada yang kemudian tidak benar, semuanya. Itu ini kalimat wijaz dan zaigun itu kan dari kalimat ayat.
Bal yahdi ila siratim mustaqim, bahkan menunjukkan pada jalan yang lurus, wadihan bayyinan jaliyan nadhiran lil kafirin. Menjadi penjelas. Nah, ini selalu fungsi Al-Qur'anul Karim, menjadi pengingat atau peringatan orang-orang kafir dan kabar gembira bagi orang mukmin. Walam yaj'al lahu iwaja, lam yaj'al fihi iwijaz. Tidak ada satu syariat pun yang ada dalam Al-Qur'an itu kemudian nyeleneh ataupun bengkok, wijaj gitu ya, nggak pas, nggak sesuai fitrah manusia, nggak sesuai dengan kondisi yang ada. Semuanya cocok. Kalau ada yang mengira tidak cocok, dianya yang aslinya nggak bisa memahami, gitu ya. Kalau menyatakan Al-Quran nggak relevan lagi, ada ayat-ayatnya nggak relevan, berarti otak dia, cara pandang dia yang harus dilempengin. Bukan Al-Qurannya yang nggak lempeng, otak dia yang nggak lempeng. Itu kan. Nah, diantaranya tuh kan. Contoh, ini bagi waris kenapa kok 1:2? Nggak cocok, nggak relevan, itu kata dia. Ini cara pikir dia itu yang salah, gitu loh. Kenapa? Karena dia ngelihatnya kan kasuistik mungkin. Lah kalau ada orang tua sakit sampai meninggal, yang paling telaten mah anak perempuan bukan laki-laki. Tapi begitu bagi waris, kenapa yang laki-laki dua bagian, anak perempuan 1 bagian? Yang lihatnya dari situ, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan laki perempuan, sekarang ini lagi rame juga lagi nih, gregetan juga. Kemarin untungnya alhamdulillah itu batal itu. Yang pesta LGBT di puncak tuh, ya kan? Mereka nggak berhenti Pak, terus aja. Di tingkat nasional dia dorong undang-undang, udah kita alangin lah, mentok dia. Nah, kemudian mainnya dari tingkat kabupaten, kota. Dia nembus kalau nggak ke Perda, ya Perbub. Terkait hal itu. Nggak berhenti itu. Tahun lalu, alhamdulillah semua sepakat gitu ya. Setelah kita lihat nota NA-nya itu kan, nota akademisnya, kemudian draftnya, ini apa ini? Judulnya beda, isinya kita begitu cek sudah masuk problem perda, wih, isinya ini mah LGBT, saya lobby semuanya, dah, sama ketua juga, isinya gini nih ketua, buka, wah kaget, udah tolak semuanya. Semua sepakat di lobby, semua fraksi, jangan sampai masuk, drop dari problem perda kita. Nah, alhamdulillah tuh. Kalau mau, nih usulan terkait dengan mungkin ketahanan keluarga aja, jangan pakai yang ini gitu kan. Karena presentasinya beda Pak, antara presentasi dengan isi draftnya. Wah, NA-nya gini ini, pas presentasi gini, bagus terkait dengan untuk haknya ASI, kemudian pelindungan ini itu untuk anak apa, kemudian juga untuk wanita, itu ibu-ibu yang hamil. Tapi dicek begitu draftnya, kok nggak ada nih malah, gitu kan. Nah ini, jadi mereka masuknya kalau nggak melalui Perbu, Perda, kan dengan melalui LSM, wah itu udah biayain banyak, kayak gitu. Nah kayak kemarin tuh nyolong-nyolong kayak gitu Pak. Oh, itu. Nah, untuk kondisi sekarang tuh lagi ini dia, lagi angin segar lah, ya, itulah dapat angin segar gitu ya, sehingga nyobain sana sini. Alhamdulillah itu nggak jadi, tapi ini jadi peringatan bagi kita semuanya, terutama aparatur dan juga masyarakat untuk proaktif. Ada gejala-gejala terkait dengan LGBT, gitu ya. Ini kan nyalain fitrah ini, itu wijaj itu bengkok. Nah mereka kemudian sampai terkait dengan kisahnya Nabi Lut itu kan udah jelas sekali ya, apa kisah umatnya Nabi Lut gitu ya. Alhamdulillah min dzalik Sodom itu itu bencana itu nanti penyakit. Tapi kalau minta pembenar nggak ada payung hukumnya saja mereka sudah luar biasa gitu loh, apalagi gitu loh, terang-terangan bisa nikah laki dengan laki legal nanti. Oh, kebayang jijik itu ya Pak ya. Aduh. Naudzubillah min dzalik. Undang azab Allah. Tuh enggak ada wijaz tuh di situ tuh.
Walam yaj'allahu, jadi tadi saya sampaikan kalau ada yang nuduh ada ayat tertentu yang kemudian nggak relevan, nggak cocok gitu kan, otak dia itu yang masalah. Ayat jelas sekali. Ini di sini itu kan walam yaj'allahu iwaja. Berarti kita koreksi dulu, kita cek dulu kenapa kok bisa nggak cocok gitu. Otak dia itu pasti. Itu cocok. Soal kita belum mampu tuh beda lagi gitu loh. Beda. Pasti gitu kan. Tepat itu cocok dengan kita semuanya. Karena yang nyiptakan kita itu Allah. Kemudian yang buatin aturan juga Allah gitu loh. Sama dengan jamaah warahmati Allah, kalau ada tuh motor, ada motor merek Honda, ada motor merek Yamaha. Dia nurunin spare part. Demikian juga aturan gunakannya gimana. Kemudian saya itu sok tahu gitu ya. Saya motor saya itu Honda, tapi saya pakainya spare partnya Yamaha. Cara gunakannya cara Yamaha, ya rusak. Yang paling tahu Honda ya pabriknya yang nyiptain. Terus aturan gunakannya ataupun spare partnya ya Honda. Gitu. Jangan pakai Yamaha. Demikian juga sebaliknya. Nah, yang nyiptakan kita itu Allah. Aturannya nih dari Allah jelas nih Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, kemudian kita ambil tuh yang lain yang nggak cocok gitu loh. Kalaupun kemudian ada tambahan-tambahan yang memang itu istihadi yang belum ada dan itu dibenarkan nggak bentur, nggak masalah. Itu kayak kemudian ada variasi apa gitu, sok lah gitu kayak seperti itu. Jadi memastikan nggak ada laisalahu iwaja atau walam yaj'allahu iwaja. Qayyiman, lempeng, lurus. Liyung diraba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Untuk kemudian memberi peringatan bagi orang-orang itu. Liyung dir itu berarti orang yang nggak beres, itu ba'san syadida, ini azab yang pedih. Orang kafir, orang fasik, orang munafik gitu. Liyundhira ba'san syadida ay liman khalafahu wa kadzdzabahu, yang menyalahi Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an, menentang agama ini atau melupakan agama ini. Walam yu'min bi, enggak beriman dengan Al-Qur'an. Yundhirahu ba'san syadida uqubatan ajilatan fid dunya wa ajilatan fil akhirah. Baik itu kemudian diberi peringatan dengan ya azab di dunia maupun di akhirat. Milladunhu ay min indillahi, dari sisi Allah, la yu'adzibu adzabahu ahada wa la yusiku wasaqahu ahad. Jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, jeweran dari Allah Subhanahu wa taala, sentilan sampai kemudian mungkin lebih dahsyat dari itu. Tapi untuk orang mukmin, wa yubashshiral mu'minina ay bihadzal qur'ani, dengan Al-Qur'an ini diberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin, ada surga gitu ya. Jamaah rahmati Allah, beramal kemudian dengan berharap pahala Allah, berharap surganya Allah, apakah itu mengurangi keikhlasan? Enggak. Berharap kemudian berbagai keutamaan, yang keutamaan itu dari dalil itu ada, itu nggak ngurangin keikhlasan. Contoh gini, beramal kok ngarep ini itu, selama yang diarep itu, yang diharapkan itu adalah memang dijanjikan Allah, itu namanya ikhtisaban. Man shoma ramadhana ikhtisaban, man qama ramadhana ikhtisaban. Ikhtisaban itu kan ngitung-ngitung aslinya. Ya Allah, kalau saya sedekah dapat apa, gitu kan? Kalau saya qiyamul lail dapat apa? Itu kan ikhtisaban. Kalau saya ini dapat apa? Kalau saya bangun masjid dapat apa? Kalau saya nyumbang masjid dapat apa? Itu kan ada. Itu kalau sebelum kita nanya, ternyata ada semua keterangan itu. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Oh, saya berharap nanti dibangunkan Allah ada istana di surga. Saya ngasihlah ke masjid itu 1 sak semen gitu kan, setrek batako gitu ya, atau apa itu kan.
Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana lillahi masjidan, itu untuk membangun masjid. Saya nggak bisa bangun. Kata Rasulullah di hadis yang lain juga, barang siapa membangun masjid meskipun seukuran sarang burung, ya ukuran sarang burung mungkin ngasih 3 batako gitu Pak ya. Sebutannya itu sarang burung, itu sarang burung kuto itu kan, sarang burung itu. Allah bangunkan dia rumah di surga. Jadi nggak mesti harus bangun satu masjid utuh baru dapat satu rumah di surga. Berarti satu sak semen juga bisa gitu kan. Wah, enakan dia satu sak semen dapat istana juga. Terus saya lebih banyak satu istana juga gitu. Itu amal jangan hitung-hitungan kayak gitu tuh. Ya, mampunya kita seberapa, yang dilihat Allah itu bukan jumlahnya, mampunya. Mampunya segitu-segitu, udah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, itu kan hitung-hitungan hasilnya. Dapat apa? Oh, dapat itu. Akhirnya semangat gitu kan. Jadi kalau kemudian kita beramal berharap itu nggak ngurangin keikhlasan karena semua itu dari Allah. Oh, termasuk kemudian kalau pengen ketika sedekah pengen lapang rezeki kita. Apakah kemudian bisa kemudian menjadi wasilah kita jadi sehat yang sakit? Kan ada beberapa adillah. Atau menolak bala dan seterusnya. Sedekah itu tadfaul bala itu bisa. Dalilnya benar semua. Untuk tawasul amal soleh itu, wasilah amal soleh itu semuanya. Karena itu dijanjikan oleh Allah, amal kok ngarep gitu. Enggak apa-apa, karena itu memang dijanjikan dan dibolehkan. Yang tidak boleh itu dikte Allah. Maksudnya gini, ya Allah, ini saya umpama kita nih ya, nyumbang atau ngasih sesuatu pada seseorang, bantu. Ya kan? Orang beri seseorang, Allah bukakan pintu rezeki. Nah, yang kepikir oleh kita gitu ya, tuh saya bantu dia biar dia, nah dia, ini kan berarti kita dikte Allah, dia bantu saya. Itu berarti kita sempitin tuh. Allah jangan disempitin kayak gitu. Kalau Allah janjikan orang bantu orang, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Orang bantu Allah pasti bantu. Tapi Allah nggak nentukan bantunya lewat orang kita bantu atau yang lain. Enggak. Bisa jadi yang kita bantu nggak ngerti kalau kita yang bantu. Atau ini orang juga nggak ngertiin. Beda Pak ya? Nggak ngerti itu memang dia nggak tahu kalau kita yang bantu. Kalau nggak ngertiin itu nggak tahu balas budi gitu loh. Nggak usah dipedulikan itu semuanya. Tapi Allah udah janji dari pintu mana aja gitu loh. Jadi jangan ajarin Allah gimana bantu kita. Allah ala kulli syai'in qadir. Bisa jadi orang yang kita bantu itu betul-betul nggak ngertiin, nggak tahu balas budi. Tapi Allah kan nggak pernah tidur. Allah itu alim, Allah itu basir. Dan Rasul juga menjanjikan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu bantu hamba selama dia bantu saudaranya. Caranya entah dari si ini. Kuasa Allah. Bahkan lebih dari itu. Banyak kita dapatkan itu. Kita di satu tempat kenal orang aja kagak. Kita kesulitan tiba-tiba ada yang datang nolong. Siapa yang gerakin dia? Kenal kita aja kagak. Kan gitu. Padahal kita bantu di tempat mana? Kita dibantu Allah di tempat mana? Kita bantu siapa? Allah kirim orang siapa untuk bantu kita? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sempitkan apa yang sudah Allah luaskan dan gak usah Allah tuh diajarin. Yang penting laksanakan, yakini janji Allah, selesai gitu loh. Selesai, dah. Tuh kayak gitu. Nah, itu. Kayak gitu itu ngurangin keikhlasan enggak? Nah. Sama nih. Kan kita itu beramal disebut ikhlas itu liwajhillah. Karena berharap betul dari Allah. Mencari ridho Allah. Wajhillah, mardotillah, kemudian masubatan minallah, berharap pahala. 3 hal ini semuanya masuk ikhlas. Para ulama menyebutkan. Berharap wajah Allah, maksudnya adalah yang keinget tuh Allah saja. Gambarnya gini, Bapak Ibu rahmati Allah jamaah. Kita ini sedekah contoh. Duitnya dari mana? Yang ngasih kan Allah. Ya kan?
Yang ngasih Allah. Kita ngasih itu juga tenaga, pikiran, semuanya dari Allah. Sehingga kita punya keinginan itu juga yang mudahkan Allah. Ini aslinya itu, kita nggak punya apa-apa, semua dari Allah, itu kan, dikasih Allah, kemudian kita disuruh berbagi, kemudian Allah kasih juga. Atau bahasa lain di Al-Quran. Itu bahasa lain di Al-Quran itu ya. Allah pinjem ke kita. Wa mayyuki kordon hasanah. Muamalah kita dengan Allah kan jual beli, ada juga dengan muamalah bentuknya utang piutang. Lah kita sama Allah kok utang piutang. Allah ngasih harta ke kita, kemudian Allah utang ke kita, nanti Allah kasih balik lagi. Bahasanya pakai utang, Pak. Surat Taubah itu utang. Padahal Allah kan yang ngasih. Kenapa Allah kok utang ke kita? Untuk memberi gambaran ke kita, Allah kalau kemudian minta ke kita itu pasti balikin, dan balikinnya itu banyak, gitu loh. Pakai kordon hasanah gitu loh. Jadi otak kita ini kan otak bisnis, hitung-hitungan, ya kan Pak? Nah Allah ngikutin tuh otak kita, maksudnya nih, gitu. Kalau kamu masih hitung-hitungan juga, oke, muamalah kita lo jual gue beli. Tapi yang ngasih modal kita siapa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Loh, kamu saya kasih modal kesehatan, modal harta ini. Terus saya mau beli nih, dengan harga paling mahal, kamu yang jual, gitu kan? Sok, modalnya dari Allah semuanya. Yang kedua tadi dengan utang piutang, gitu kan? Jadi Allah tuh baik banget gitu loh. Nah disinilah kemudian ketika kita melakukan apapun, ini semuanya dari Allah. Saya melakukan ini juga dari Allah. Yang bantu saya seperti ini juga Allah. Bisa melakukan ini juga Allah. Sampai kita kan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah mudahkan saya, bantu saya untuk zikir, untuk kemudian beribadah, itu bersyukur, itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho, ini ngejar ridho Allah. Apakah ini kemudian ganggu keikhlasan? Contoh gini, ada hadis nyebutkan ridhollahu fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ini kita juga anak, kita orang tua tapi juga kita anak. Saya suka pesan pada santri-santri itu 2 hal. Kejar tuh, namanya cari muka itu jelek Pak ya. Cari muka, carmuk gitu kan. Tapi cari muka kedua orang ini boleh Pak. Bahkan dianjurkan. Cari muka orang tua dan cari muka guru. Maksudnya apa? Ini bahasa Arabnya adalah taharrir ridho. Nyari, ngejar ridhonya orang tua dan ngejar ridhonya guru. Saya ulang. Ngejar ridhonya orang tua dan ngejar ridhonya guru. Kenapa? Yang kita sasar aslinya ridhonya Allah. Gimana caranya supaya orang tua ridho? Bikin seneng, bikin bunga. Akhirnya dia ridho dengan kita. Ketika orang tua ridho, maka Allah jadi ridho. Kan gitu hadisnya. Mungkin sekedar gula kopi, gitu ya. Apa sih yang bikin seneng orang tua kita gitu? Nah kita ini yang sudah punya cucu kadang tuh Pak. Ya, ini udah pada punya cucu ya. Yang nyenengin kakeknya itu kadang ya cuman ngajak tuh cucunya ke kakeknya gitu loh. Bikin bunga, cucu baru 1. Itu suka jadi rebutan itu. Rebutan besan. Baru di sini, ke sini. Sama-sama cucu pertama apalagi caca kedua itu kan. Ternyata gitu tuh. Apa sih yang bikin seneng bapak ibu saya? Yang membuat beliau ridho gitu kan. Dulu ketika kita kecil bikin ridho kita apa? Saya suka pesan pada santri-santri. Nah gitu kan. Kejar ridhonya orang tua. Sederhana aja. Ketika orang tua bilang sholat, gitu kan? Sholat, gitu kan? Itu sederhana. Tanya tuh orang tua, Pak. Begitu anak disuruh sholat, bangkit, udah bungah banget kita. Seneng banget. Seneng itu udah bikin seneng kita. Nah kalau orang tua udah seneng, ridhonya udah. Kalau ridhonya udah dapat, Allah ridho. Kalau orang sudah dapat ridhonya Allah, enak hidup dunia akhirat. Gitu loh, diberi taufik gitu. Makanya anak-anak cari, kejar ridhonya orang tua, senengnya orang tua, bunganya orang tua. Tanpa orang doa, gitu kan?
Selesai itu hidup kita. Mulia dunia akhirat kita. Tapi orang tua dibikin kesel melulu gitu kan. Meskipun orang tua juga jagain gak akan doa, jelek. Tapi kan ridhonya belum muncul-muncul tuh akhirnya gitu loh. Hal kecil gitu loh. Bocah sekarang tuh kadang kan saya tegur gitu kan. Sholat, iya itu masih gini aja. Iya, gini aja gitu. Karena gedek kan Pak kita ya. Gedek tau gedek. Bocah nih gitu. Tanya anak-anak tuh, nah itu kejar ridhonya orang tua. Sederhana aja gitu kan. Suruh sholat bangkit gitu kan. Tuh kan. Suruh ngaji bangkit segera gitu. Udah gitu loh. Nah kita sebagai ini punya orang tua, kita sudah sama-sama tua gitu kan. Apa ya yang kira-kira bikin seneng ibu, bapak, bikin ridho beliau sama kita gitu kan. Mungkin sesuatu lah bikin bunga mereka gitu kan. Nah yang kedua ke guru, bikin seneng guru. Tuh, makanya ajarin anak-anak gitu ya. Kadang mohon maaf itu di pesantren kadang saya pesenin tolong gitu ya. Nanti pulang balik tuh. Itu ketika balik bawalah kue, bawa ke ustadzah sana gitu. Aslinya itu adalah ngajarin Pak. Ngajarin supaya nih anak gitu kan deket sama gurunya. Seneng gitu. Cari ridho, ngejar ridhonya guru. Kita ini murid semuanya Pak. Jamaah rahmati Allah. Sampai kapanpun kita ini murid. Karena saya punya prinsip, saya suka pesen, nggak ada mantan guru. Ada nggak? Nggak boleh. Itu dulu guru saya ketika SD, nggak boleh. Itu guru saya di SD, itu guru saya di TPA. Ajarin anak seperti itu. Jangan lupakan gurunya sampai kapanpun. Tuh ya. Dan selalu diikutkan dalam doa. Nah kita ini juga kan ngaji dimanapun itu kan banyak guru kita. Ya Allah rahmati semua guru kami. Makanya beberapa doa itu kan yang diajarkan para ulama itu kan gitu. Nah mengejar ridhonya guru. Kadang anak-anak itu di pesantren itu kan ada ustadznya datang bawa map, bawa buku itu kemudian berlomba bawain. Itu kalau saya bilang itu namanya cari muka. Tapi yang dibolehkan bahkan dianjurkan gitu kan. Satu sisi itu ta'adub, adab, ngajarin cinta. Kalau dia cinta sama gurunya, insya Allah juga cinta pada kedua orang tuanya gitu. Dengan orang sepuh dan seterusnya gitu kan. Nyium tangan gitu kadang juga anak bocah sekarang tuh aneh-aneh itu ya. Nyium tangan kalau TK naruhnya di kening, kalau SD naruhnya di pipi. Namanya juga nyium, mestinya pakai sini semua mau, iya kan? Nih diajarin gitu loh. Anak ketika mau belajar itu mau berangkat dengan kita di rumah itu dia disuruh nyium tangan. Dia pakai pipinya itu juga iya tuh kadang di rumah kan gitu. Enggak, diajarin cium tangan ya di sini gitu loh. Itu juga babnya adalah ngajarin hal-hal kecil tapi itu babnya mahabbah, ngejar itu. Dua ini itu dianjurkan. Tapi kalau cari muka ke orang untuk kemanfaatan duniawinya lagi itu beda gitu ya. Oh dan jam 6 ya. Jamaah rahmatullah. Saya tadi mencari ridho kayak gini, ini enggak menghilangkan keikhlasan. Gitu loh. Jadi nyari senengnya orang tua, nyari ridhonya, ngejar ridhonya orang tua, ngejar ridhonya guru itu tidak ngurangin keikhlasan. Payung diral ladina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilm wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afaihim iyaquluna illa kadiba sampai ayat 5 gitu ya. Ini kaitan dengan kebenaran Al-Qur'anul Karim dan kebatilan tuduhan maupun juga pendustaan ya terhadap orang-orang kafirin. Jamaah rahmati Allah, ada terkait dengan tajwid di sini yaitu saktah, ada beberapa saktah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tujuan utamanya adalah supaya makna tidak tercampur. Ini kalau disambung gitu ya. Iwajang qayyimah ini nanti malah jadi maknanya berubah. Jadi saktah berhenti sebentar gitu ya, tanpa ngambil napas gitu kan. Ini aslinya lanjut, cuman supaya tidak sampai maknanya tercampur gitu kan. Nah, itu kaitannya saktah, tujuannya itu kaitan dengan makna. Nah tajwid diantaranya adalah baik itu makharijul huruf ataupun tajwid
yang sifatnya terkait dengan sifatul huruf, ataupun kemudian musti idgham, idhar, itu ada kaitan dengan makna sesuai dengan levelingnya. Kalau sudah kaitannya dengan huruf tertentu bisa berubah makna. Kalau panjang pendek itu termasuk yang bisa merubah makna. Jadi kesalahan dalam tajwid itu bertingkat. Ada kesalahan sampai merubah makna, ada yang kesalahan itu tidak sampai merubah makna. Maka dari itu hati-hati, kesalahan-kesalahan sampai merubah makna diantaranya adalah berubahnya suara huruf. Ha, ha, za, ja. Nah ini kita tetap berusaha sekuat kemampuan kita gitu ya. Meskipun dengan segala keterbatasan, dan tidak boleh berhenti meskipun kita terbata-bata, dan itu diapresiasi oleh Allah. Yang merubah makna lagi adalah di panjang pendek. Yang panjang dipendekin, pendek dan seterusnya itu bisa merubah makna. Nah, terkait idhar, idgham, ikhfa itu sebagian itu enggak sampai merubah makna, tapi tidak sesuai dengan bacaan. Karena kalau kita ngomong dalam bahasa Arab itu enggak perlu dengan ada idgham, ikhfa, itu enggak ada masalah. Alias tidak merubah makna. Tapi kalau panjang pendek rubah. Gitu ya. Tuh. Maka dari itu tingkatan mengikuti bacaan Al-Quran itu sesuai dengan tajwidnya. Kita nggak boleh berhenti belajar terkait Al-Quran sampai kapanpun itu, dan jangan merasa cukup, itu terus saja sampai kapanpun itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Kalau enggak kita cukupkan. Suruh jam berapa Pak? 6. Salam. Cukup? Ya, jazakallah khairan katsira. Kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang dirahmati Allah, kita dapat keberkahan, dan sisi lain apa yang kita fahami bersama atau mungkin penguat apa yang sebelumnya sudah kita ketahui, untuk kemudian menyemangati kita untuk lebih cinta pada Al-Quran, khususnya suratul Kahfi, dan membacanya pada setiap hari Jumat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum. Mohon maaf bila khafan dan kekurangan. Walafu minkum. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.